Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah Buddhisme. Setelah kemarin kita membahas tentang dinamika sosial dan budaya umat Buddha di dunia. Lalu kita sekarang akan bergeser ke wilayah yang lebih dekat dengan kita, yaitu di Indonesia ya. Jadi bagaimana dinamika sosial dan budaya umat Buddha di Indonesia. Di sini ada beberapa ini akan kita bahas antara 4 hal ini ya. Jadi dari jumlah pemeluknya, sejarah masuknya Buddha di Indonesia, perkembangan pemeluk Buddha di Indonesia, dan terakhir adalah situs-situs Buddha di Indonesia. Pemeluk Buddha di Indonesia. Pada tahun 2021 ya, per Juni kemarin, di Dukcapil itu tercatat bahwasanya di Indonesia sekarang itu ada 2,04 juta jiwa. 2,04 juta jiwa itu setara dengan 0,75% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia ada 270-an juta jiwa dan 2,04 juta dari jumlah tersebut itu beragama Buddha. Dan provinsi dengan pemeluk Buddha terbanyak di Indonesia itu adalah DKI Jakarta yang memiliki atau yang di sana ada kurang lebih 396,91 ribu jiwa yang setara dengan 19% atau 19,46% dari total pemeluk agama Buddha di Indonesia. Jadi 19% itu ada di Jakarta dan sisanya 80% itu tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan pada tahun 2010, nah ini kita mundur ke 12 tahun yang lalu ya. Jadi pada tahun 2010 di sensusnya itu hasil sensus menunjukkan bahwasanya pemeluk Buddha di Indonesia itu berjumlah 1,7 juta jiwa. Kalau sekarang 2 juta. Kalau dulu 1,7 juta yang itu setara dengan 0,72%. Kalau dulu 0,72% dan setelah kurang lebih 10 tahunan lebih itu menjadi 0,75%. Jadi pertumbuhannya tidak terlalu signifikan ya kalau bisa dilihat. Nah, jadi dari 1,7 itu menjadi 2,04. Jadi kurang lebih bertambah berapa itu? 300-an 300-an ribu orang dalam waktu lebih dari 10 tahun. Dan 3 provinsi dengan pemeluk Buddha terbanyak waktu itu ya, tahun 2010, yaitu adalah DKI Jakarta dengan 317.527 jiwa, lalu Sumatera Utara dengan 303.548 jiwa, dan Kalimantan Barat dengan 237.741 jiwa gitu. Jadi ini ada 3 provinsi dengan pemeluk Buddha terbanyak di Indonesia pada tahun 2010. Dan pada tahun 2021 jumlah ini tidak jumlahnya secara jumlah bertambah, tapi urutan provinsinya masih sama, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Oke, itu tadi kita melihat bagaimana perkembangan umat Buddha dari secara jumlahnya. Lalu kita akan belajar sekarang sejarah masuknya Buddha di Indonesia. Karena kita seringkali berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tapi begitu agama lain kita coba tahu ketika Islam datang, Buddha sudah ada, Hindu sudah ada. Lantas kapan mereka pertama kali datang ke Indonesia? Ada banyak teori ya. Yang di sini yang di yang akan kita kaji bersama. Di situ ada 5 teori ya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Jadi ada yang bilang jadi tidak jelas kapan Hindu dan Buddha itu datangnya. Yang pasti mereka menganggap bahwasanya Hindu dan Buddha itu datangnya pada satu waktu. Jadi tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda kedatangan antara Hindu dan Buddha ke Nusantara. Tapi siapa yang membawa ke sini? Apakah yang pertama menyebutkan adalah teori Brahmana. Jadi yang membawa ke sini adalah para Brahmana. Para Brahmana, para pemuka agama itu datang ke sini, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara atas undangan para penguasa lokal. Para penguasa lokal, para raja-raja, para pembesar kerajaan Hindu-Buddha untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha atau untuk mengajarkan ajaran agama tersebut di Indonesia. Seperti kita tahu ya, di kerajaan Sriwijaya dulu itu ada sejarah
apa namanya, mereka memiliki hubungan dekat dengan Nalanda ya. Nalanda itu yang ada pusat agama Buddha yang ada di India. Bagaimana di Sriwijaya sendiri itu ada biku-biku dari Nalanda yang membuat Sriwijaya itu menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara waktu itu gitu. Jadi ini fakta sejarah atau misalnya atau sejarah yang tadi itu menjadi penguat untuk teori Brahmana. Tapi ada juga yang bilang bukan Brahmana yang mau ke sini, yaitu adalah teori kesatria. Dicetuskan oleh beberapa tokoh ya, ada Majumdar, Bosch, Burke, Mukherjee, dan Mons yang menyatakan bahwa para prajurit, jadi ketika masa-masa kerajaan, masa-masa peperangan, para prajuritlah yang berjasa membawa agama ini ke Indonesia. Jadi bukan para pemuka agama. Lalu yang ketiga teori Waisya. Nah ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwasanya agama ini dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, seperti halnya Islam berkembang di Indonesia, yang apa namanya salah satu teori menyebutkan para pedagang yang datang dari India, dari Gujarat, atau ada yang menyebutkan dari Malabar atau Coromandel, itulah yang berjasa menyebarkan Islam ke Indonesia. Nah, bukan hanya Islam, jadi di berabad-abad sebelumnya yang membawa agama Hindu dan Buddha yaitu juga adalah para pedagang dari India. Gitu. Dan seperti yang kita ketahui di teori yang sama ya. Jadi hubungan yang terjadi adalah saling mereka interaksi dalam perdagangan, lalu ada beberapa mereka bermukim di Nusantara, ada bermukim di kota-kota pelabuhan tersebut, berinteraksi dengan masyarakat dan beberapa dari mereka menikah. Dan dari sinilah mulai apa namanya banyak masyarakat yang tertarik untuk mempelajari agama Hindu atau agama Buddha tersebut. Lalu ada yang terakhir, maksudnya sebelum terakhir yaitu teori Sudra. Teori ini dicetuskan oleh von Van Weber yang menyebutkan bahwa golongan pekerja kasar yang kastanya Sudra itu yang pergi dari India. Jadi karena mereka mendapatkan persekusi, mereka diintimidasi ya di India karena mereka kasta terendah. Akhirnya mereka ingin mencari kebebasan untuk keluar dari negara mereka. Nah, salah satunya mereka datang ke Nusantara dan disinilah mereka menyebarkan agama yang mereka anut kepada masyarakat lokal waktu itu. Meskipun teori ini juga ada yang menganggap lemah ya karena orang yang karena yang belajar tentang kitab suci Weda dan Tripitaka itu bukan orang dari golongan-golongan budak atau orang golongan-golongan rendahan ya. Karena minimal Brahmana dan kesatria yang bisa apa namanya yang bisa mempelajari hal-hal dari kitab suci khususnya berkaitan dengan ajaran agama Hindu seperti itu. Meskipun ini ada banyak teori ya. Nah, yang teori terakhir itu mencoba untuk menyanggah teori Waisya dan kesatria. Jadi jadi bukan prajurit, bukan pedagang, tapi ada namanya teori arus balik, yaitu ada hubungan timbal balik antara orang-orang atau di Nusantara dengan dengan ahli agama yang ada di India. Jadi orang-orang Nusantara itu mengenal dari para pedagang tersebut ada agama Hindu, ada agama Buddha. Lalu akhirnya beberapa masyarakat pribumi belajar agama ini, ada yang belajar dari pedagang tersebut, ada yang belajar langsung ke India, dan akhirnya mereka kembali ke daerahnya, kembali ke Nusantara, kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kembali apa yang sudah mereka pelajari tersebut. Gitu. Jadi ada kurang lebih 5 teori yang populer terkait masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, seperti dalam Islam ya, itu juga penyebaran Islam juga memiliki berbagai jalur. Nah, kalau di jalur masuknya Hindu dan Buddha itu ada 2 jalur di sini ya, yaitu jalur laut dan jalur darat. Jalur laut itu merupakan jalur yang dilalui kapal pedagang yang biasa beraktivitas di jalur India-Cina. Nah, jalur ini dimulai dari India menuju Myanmar, lalu Thailand, Semenanjung Malaya atau lalu yang ada Selat Malakanya itu lalu Indonesia. Jadi wilayah-wilayah inilah masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi melalui India ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya dan Indonesia. Ini melalui jalur laut. Adapun jalur darat itu adalah jalur sutra ya, yang digunakan untuk pedagang-pedagang kain sutra ya untuk dari India dan Cina
untuk perdagangan antar benua. Misalnya mereka mau ke apa namanya, ke Eropa atau ke Asia yang barat, mereka melewati jalur yang namanya jalur sutra. Jalur ini membentang dari India Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan di Indonesia. Jadi hampir sama, meskipun kalau yang darat ini ke Bangladesh dulu ya. Tapi kalau yang jalur laut kan langsung ke Myanmar dari India. Nah, lalu setelah masuknya apa namanya, Hindu dan Buddha ke Indonesia, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, seringkali kerajaan-kerajaan tersebut itu apa namanya ya, kita agak bingung mana yang Hindu mana yang Buddha, karena dalam beberapa kerajaan itu ketika di salah satu dinasti dia beragama Hindu, dan di dinasti selanjutnya dia beragama Buddha. Tapi ini adalah beberapa kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia yang muncul di awal-awal ya, di masa-masa awal kemunculan tersebut. Kalau di Hindu kita tahu yang paling tua adalah kerajaan Kutai ya, yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Adapun kalau di Buddha itu yang paling tua kita bisa lihat itu ada kerajaan Sri Bangun, merupakan kerajaan Buddha yang ada di Kota Bangun, Kalimantan Timur. Itu ini dekat dengan kerajaan Kutai ya. Ada yang bilang bahwa ini melanjutkan dari kerajaan Kutai. Jadi kalau kerajaan Kutai ketika sudah mengalami kemunduran, maka beberapa orang atau beberapa pewaris dari kerajaan Kutai membangun kerajaan ini yang beraliran Buddha. Kalau kerajaan Kutai kan Hindu. Lalu ada juga kerajaan Kalingga, ya, merupakan kerajaan Buddha pertama di Pulau Jawa. Ini kalau misalnya kita baca buku-buku sejarah ya, informasi tentang kerajaan Kalingga ini nggak terlalu banyak, gitu. Nggak terlalu banyak, tidak sebanyak kerajaan-kerajaan lainnya. Sama kerajaan Sri Bangun juga tidak terlalu banyak ya. Kerajaan Kalingga cuma disebutkan bahwasanya ini sebutannya Kalingga atau disebut juga Ho-Ling ya. Dari Cina itu, Ho-Ling. Merupakan kerajaan Buddha pertama di Pulau Jawa yang runtuh pada 782 Masehi. Lalu selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kerajaan Buddha terbesar kalau boleh dibilang di Indonesia, yang juga termasuk kerajaan Buddha yang cukup berpengaruh. Berdiri di Sumatera Selatan dan runtuh pada tahun 1100 Masehi. Bahkan disebut kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim pertama di Indonesia. Lalu tahun 8 Masehi berdiri kerajaan Mataram kuno yang berdiri di Yogyakarta dan kemudian berpindah ke Jombang atau Jawa Timur. Kerajaan ini juga disebut sebagai kerajaan Medang. Nah, pada masa kerajaan inilah Candi Borobudur itu dibangun ya. Nah, jadi Candi Borobudur itu Buddha. Tapi kerajaan Mataram kuno ini pertama kali Hindu, lalu ketika dinasti Sailendra itu berkuasa, maka corak agama kerajaan ini menjadi bercorak agama Buddha. Lalu selanjutnya di abad 11 di Sumatera ya, itu ada kerajaan Dharmasraya di hulu Sungai Batanghari yang berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Meskipun kerajaan Dharmasraya ini tidak terlalu panjang umurnya ya, karena dekat-dekat itu ketika memasuki abad 12-13 itu kekuatan Islam sudah mulai kuat dan mulai mendirikan kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai dari Sumatera. Lalu selanjutnya, itu tadi tentang awal-awalnya ya. Lalu sekarang perkembangan pemeluk Buddha di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan mereka? Kita lihat di sini ya. Di sini tentang pembicaraan tentang Pancasila. Nah, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa membuat beberapa agama itu dianggap tidak memenuhi standar sebagai agama yang seharusnya karena tidak memiliki konsep Tuhan. Nah, inilah yang membuat umat Buddha di Indonesia itu perlu usaha untuk membuktikan kesesuaian ajaran agama ini dengan Pancasila. Jadi ketika diakui atau agama-agama yang diakui pertama kali di Indonesia, Buddha itu belum termasuk, Hindu dan Buddha belum. Jadi baru Islam dan Kristen waktu itu, Islam, Kristen dan Katolik. Lalu akhirnya orang-orang Hindu dan Buddha mencoba perlu usaha yang lebih untuk meyakinkan bahwasanya mereka itu punya konsep tentang ketuhanan. Mereka juga punya konsep kitab suci karena memang waktu itu di Indonesia kan framework yang digunakan kan bagaimana agama-agama Semitnya yang punya Tuhan, yang punya kitab suci. Nah, jadi kedua agama ini perlu usaha untuk meyakinkan negara, untuk meyakinkan pemerintah bahwasanya mereka ini agama yang layak yang diresmikan. Biksu Asin Jinarakhita ini juga termasuk salah satu orang yang berpengaruh dan juga berjasa dalam
membuat agama Buddha di Indonesia itu diterima. Dia memunculkan istilah Sang Hyang Adi Buddha ya. Kalau di Hindu itu kan ada Sang Hyang Widi ya. Nah, Sang Hyang Adi Buddha itu menunjukkan bahwasanya ada loh konsep ketuhanan di dalam Buddha yang mereka sebut adalah Sang Hyang Adi Buddha. Dan ini apa namanya? Khusus dalam konteks keindonesiaan ya. Gitu. Jadi kalau di India apakah ada Sang Hyang Adi Buddha? Nggak ada. Gitu. Atau di mana namanya? Di Cina itu nggak ada. Ini khusus konteks keindonesiaan. Nah, lalu perjalanannya untuk diakui kita lihat tahun 46 itu Departemen Agama Republik Indonesia berdiri dan mengakui beberapa agama seperti yang saya sebutkan tadi yang tidak termasuk Hindu dan Buddha. Lalu kelompok Hindu Bali mengharap berdirinya perwakilan Hindu dan Buddha di Depak tahun 58, tahun 59. Lalu akhirnya keluarlah surat keputusan Menteri Agama yang melegalkan adanya Hindu Bali. Jadi urusan Hindu Bali juga mengurusi Buddha ya, Hindu dan Buddha. Jadi ada Bimas Hindu Buddha di Departemen Agama Pusat dan itu tahun 60. Nah, kita lihat itu 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, lalu tahun 79 mulai diadakan Kongres Umat Buddha di Yogyakarta yang melahirkan Ikrar Umat Buddha Indonesia yang intinya adalah bahwasanya orang Buddha di Indonesia itu sejalan dengan Pancasila, dengan semangat yang ada di Pancasila. Dan diakhiri tahun 80 ya, itu ada pelantikan Dr. Andes Oka Diputera sebagai Direktur Urusan Agama Buddha di Departemen Agama atau di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dengan ini Buddha itu sendiri, Bimas Buddha sendiri, Bimas Hindu sendiri. Kalau dulu digabungkan Hindu Buddha. Jadi perlu beberapa waktu untuk diakui secara kelembagaan dan juga secara status sosialnya di Indonesia. Tadi karena masalah konsep ketuhanannya yang dianggap abu-abu, tidak sejelas yang ada di Islam, Kristen dan Katolik. Seperti kita sudah bicarakan ya di bab kemarin tentang filsafat ketuhanan, bagaimana Tuhan di dalam Buddha itu cukup complicated bagi orang-orang yang menganut tradisi Semit seperti kita ya. Di Islam, Kristen, Yahudi itu ngomongnya Tuhannya harus jelas, punya nama, punya sifat. Padahal kalau di Hindu dan Buddha konsepnya tidak demikian. Nah, akhirnya juga salah satu solusi waktu itu ya, jadi ada agama Tridharma, yaitu yang kesatuan merupakan dari Buddha, Tao, dan Konghucu. Di Indonesia, kepercayaan ini dirintis oleh Kui Tek Hoi yang dikenal sebagai Bapak Tridharma Indonesia. Nah, dia memperakasai berdirinya Sam Kau Hoi, perkumpulan tiga agama di Jakarta pada tahun 1920. Tiga agama itu yaitu Buddha, Tao, dan Konghucu, karena tiga-tiganya sama-sama memiliki akar yang sama ya. Mereka punya pengaruh dari Cina dan juga tiga-tiganya memiliki konsep ketuhanan yang hampir sama, alias tidak sama dengan Islam dan Kristen. Jadi ketiga agama ini dianggap mereka satu rumpun, akhirnya mereka membentuk satu perkumpulan di Indonesia. Dan mereka akhirnya juga memiliki tempat ibadah Tridharma ya. Salah satu tempat ibadah Tridharma yang terkenal itu adalah Kelenteng Sampokong di Semarang. Jadi kelenteng itu, jadi ada yang bilang kelenteng ini Buddha atau bukan sih? Karena kalau Buddha aslinya vihara, aslinya kan di wihara. Tapi kalau kelenteng, siapa yang beribadah di kelenteng? Karena ada orang Buddha yang ke kelenteng juga. Ternyata tidak semuanya. Konghucu juga di kelenteng. Nah, jadi ternyata memang di Indonesia sendiri ketika itu ketiga agama ini memiliki tempat ibadah yang sama karena kesamaan status mereka waktu itu sama-sama tidak diakui dan kedekatan rumpunnya. Jadi ketika Tao dan Konghucu belum diakui, bahkan Tao sampai sekarang belum diakui ya. Konghucu kan sudah diakui sejak 2002 di KTP statusnya mereka, jadi status agamanya itu sama, yaitu Buddha. Jadi kalau kita melihat ke tahun 90-an, penduduk Buddha di Indonesia lebih banyak daripada sekarang karena orang Konghucu KTP-nya juga Buddha, orang Tao KTP-nya juga Buddha. Tapi kalau sekarang menjadi lebih sedikit karena Konghucu dihitung sendiri. Konghucu dihitung sebagai agama yang terpisah dari Buddha. Buddha sendiri, meskipun Tao itu ada yang KTP-nya tertulis Konghucu dan ada juga yang tertulis Buddha karena Tao belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Nah ini kita perlu tahu ya bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat Buddha yang ada di Indonesia. Oke, nah, lalu di akhir kita akan melihat sekilas ya ini situs-situs Buddha yang ada di Indonesia yang terkenal, yang termasuk dalam
salah satu dari 7 keajaiban dunia itu adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang. Antum melihat struktur candi di Borobudur sama candi yang ada di Prambanan itu berbeda karena Borobudur itu eh, apa namanya candinya Buddha dan Prambanan itu candi Hindu. Patung-patungnya juga terlihat beda sekali ya. Kalau di Borobudur ya patungnya patung Buddha semuanya, Buddha yang bersila dan jumlahnya banyak sekali. Dan kalau yang di Prambanan patungnya sesuai dengan kepercayaan Hindu ya. Ada Dewa Siwa, Wisnu, apa namanya Brahma, ada Ganesha dan lain sebagainya. Lalu ada Candi Bahal Padang Lawas di Sumatera Utara. Lalu ada Candi Brahu di Mojokerto, Jawa Timur, dan Candi Muara Takus di Kampar, Riau. Gitu. Oke, itu saja apa namanya sesi kita terkait dinamika umat Buddha yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka perlu apa namanya perlu penyesuaian. Jadi kalau misalnya kita melihat kok Buddha di Indonesia punya perbedaan dengan yang ada di Cina, Tibet atau di Sri Lanka. Nah, karena tadi ada beberapa hal-hal yang dituntut di Indonesia harus ada. Nah, seperti tadi ada konsep ketuhanan, konsep kitab suci dan sebagainya dan sebagainya. Tentu kitab suci ya setelah kita kemarin belajar tentang Tripitaka ya, amat sangat berbeda ya. Bagaimana kitab sucinya di dalam Islam yang satu mushaf atau yang di dalam Kristen juga satu bukit, satu kitab saja ketemu dengan konsep kitab suci yang ada di Buddha yang itu terdiri dari banyak sekali kitab-kitab. Oke, itu saja. Semoga bisa menambah wawasannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa narjul jami' at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.